Nah, ini 570 yang kemarin kita pakai di leadernya Komando Overland. Ini keren banget. Bumpernya depan custom made in Metalcraft dari aluminium. Lampunya pakai Steady X Pro, terus winchnya pakai Warn 9,5 HP depan karena bobotnya menyesuaikan itu. Roof racknya custom Metalcraft, terus ada awningnya dari Metalcraft ARB. Kalau yang si FJ warnanya hitam, kalau ini warnanya silver. Ada dua warna, kita sesuaiin karena bodinya warnanya putih kan. Terus pakai white line, bumper belakang full custom juga dari Metalcraft. Sama set barnya pakai standar, cuman dimodifikasi pakai set protector gitu. Metalcraft juga yang bikin. Lalu suspensinya ini karena datangnya suspensinya rusak, AHC-nya rusak, udah kita copot semua, kita ganti Ome BB51 punyanya VX 200. Plug in aja. Jadi kalau teman-teman kalau punya 570 rusak suspensinya bisa langsung ganti pakai punyanya 200 saisnya sama. Jadi tinggal pasang, tinggal tuning, selesai. Ini enak banget. Dipadu dengan ban 35 BFG KM3 sama pelek method ring 17 juga. Kalau di sana BFG-nya KM3 juga tapi 285. Jadi kita sesuaikan, ini nggak perlu ganti final gear, kaki-kaki hampir semuanya standar, tapi sudah foam, sudah sangat oke lah dibuat overland. Terus rignya juga udah pasang, LED barnya pakai PIA gitu. Jadi tinggal pakai aja. Nanti kita coba, ini fog lampnya ultra fluid dari Rigid juga. Nanti kita akan coba mobil ini, dua mobil ini. Kita terusin, kita ikutin perjalanan kita. Ini sebenarnya konsepnya adalah bikin mobil overland yang nyaman gitu kan. Kebetulan beliau beli dari baru dan kondisinya rusak suspensinya. Suspensinya sudah rusak nih, harus di replacement. Replacementnya mahal. Kalau Lexus ini kit bisa 100 juta lebih, 160 juta bahkan di dealernya Lexus. Kalau ganti satu sistemnya suspensi gitu kan. Akhirnya mobil nyongkrok karena kemahalan dengan harga mobilnya sekarang. Terus ya udahlah dibikin overland sekalian, ganti replacementnya, dicopot sekalian, diganti replacement kit dari Allmenemo yang BP51 itu. Jadi liftnya kita bisa style dari 0 sampai ke 2,5 in. Makanya mobil ini sekarang di setup 2,5 in. 2,5 in, sudut kita tes sudutnya as roda masih oke. Nah, kita bisa install ban 35 gitu kan. Ribbon kompresnya pun masih cover semua, jadi kita nggak perlu revolving. Per belakangnya kita pasang yang load 200 kilo, itu udah pas dengan bobotnya juga kan nggak banyak, jadi cuman roof tent sama awning sama bumper depan belakang, nggak banyak lah. Akhirnya ya udah foam gitu loh. Terus masih punya setelan shock breaker yang bisa di adjust sampai dengan kondisi agak keras gitu. Misal suatu saat mobil ini di load lebih banyak lagi, masih cover, nggak perlu ganti-ganti spare part. Benarnya udah jadi lama, cuma memang belum ada kesempatan juga untuk ngetes beneran karena mobil ini rumahnya kan jauh di Kalsel. Kalau nggak kita foam kan dulu, kita tes dulu, nanti jadi PR di sana karena mobil-mobil ini agak sulit masalah spare part. Kalau di Kalsel mungkin lebih sulit, mungkin bisa pasang, bisa beli, masangnya juga sulit kan.
Nah akhirnya kita harus sempetin untuk ngetes beneran di track kebutuhan mereka. Kemarin contoh ini Lexus, awalnya firm dipakai di jalan raya oke, begitu kita pakai Komando Overland buat leader ternyata kok setirnya agak ini ya, ternyata baru dicek ball joint, terot, karetnya rack end itu sudah memang harus diganti ya. Itu ketahuan setelah dikasih ban 35 di load, dicobain gitu. Itu kan jadi PR kalau di sana, walaupun itu di luar pekerjaan kita sebenarnya, di luar RAP lah, cuma ya harus kita laporin ke yang punya bahwa ini kondisinya gini kita harus diganti, karena kalau enggak mobil ini nggak bisa dipakai juga kan, dipakai overland. Makanya ada hal-hal yang memang harus diselesaikan. Sama yang paling penting adalah kita bisa base tune suspensi. Jadi suspensi itu kan ada setelannya, kalau kita nggak benar-benar dicobain di load di apa, kita nggak bisa nyetel maksimal gitu kan. Nah sekaligus kita ngetes semua lampu-lampu, sekring semua. Mungkin di jalan begitu kita pasang kencang semua, oke, jalan raya coba-coba oke, tapi begitu kena beban kenapa? Oh ternyata sudutnya kurang anu sedikit apa itu nggak ketahuan kalau memang nggak kita tes malam-malam kan gitu. Ada beberapa part yang memang kita pasang itu minimalis tapi fungsional dan sesuai kebutuhan, nggak over lah. Kayak bumpernya kita bikin dari aluminium supaya enteng depan, terus tengahnya tetap besi, terus warnanya harus 9,5 XP, kalau nggak kuat narik bobot mobil ini kan. Pasang windshield aja, lampunya juga harus yang proper juga, pakai Steady X Pro, terus light barnya pakai PIA tipis tapi lumensnya bagus. PIA itu warnanya sinar itu beda dengan LED bar yang lain. Dia itu lebih tembus kabut gitu loh, walaupun putih, tapi putihnya itu tidak putih yang ini. Dia kalau dia sebut itu ada teknologinya, dia itu membuat kita itu bisa nembus kabut, beda dengan yang spot lamp yang bawah. Kalau spot lamp yang bawah memang tidak didesain untuk itu. Makanya yang spot lamp bawah untuk sinar yang jauh, tapi kalau ada kabut kita pakai LED barnya PIA. Benarnya lampu yang kuning lebih bagus, cuman LED bar kuning itu nggak ada, jadi ya udahlah PIA cover lah. Fog lampnya kita juga ganti pakai rigid POD yang bawah. Ini cukup oke, cukup terang sekali untuk nyinari fog lamp, makanya dipilih yang float gitu loh, sinarnya yang nggak sport karena sudah ada lampu sportnya. Jadi yang float. Terus sidebarnya juga masih standar, karena standar masih cover, cuman bawahnya dikasih pipa, dikasih penguat supaya kalau kena pentok-pentok ada yang nahan gitu kan. Under protector juga kita bikin karena penting, kalau independent front suspension ini under protector itu sangat penting. Velg sama ban kita cari velg yang balance, yang kuat, makanya kita pasang metode ring 17, jangan yang ring 18. Kenapa? Karena ring 17 itu memungkinkan kita untuk opsional bannya banyak. Kalau ring 18 cari 35 18 itu hanya beberapa merek aja. Nanti kalau mau ganti ban yang lain-lain sulit, makanya kita cariin yang ring 17 yang kita pasang. Lebih opsional lah. Terus kuat, nggak usah yang bead lock. Ini yang bead grip sudah cukup sangat oke, karena dia lebih balance juga daripada pelek bead locknya. Lebarnya 9, jadi available untuk beberapa ukuran dari mulai 285 sampai dengan 37 sekalipun nggak perlu ganti velg. Offsetnya juga pas, offsetnya sudah fitmentnya pas. Agak sedikit keluar body sekitar 2 sentian lah, itu cukup oke, tidak terlalu keluar juga gitu kan. Terus itu berhubungannya apa? Kalau offset velg atau untuk mobil-mobil yang independent suspension, misal Hilux, misal Fortuner, misal FJ Cruiser, misal ini Lexus, itu semakin keluar offsetnya. Kalau belok, yang problem itu adalah bagian belakangnya ban depan. Itu ada sasis, ada sasis bracket body, itu pasti motongnya kebanyakan. Nah, makanya offsetnya harus fitmentnya harus pas supaya dia tidak terlalu banyak modifikasi bagian itu gitu. Kalau belakang ya kita coba kita lihat desain bumper belakangnya. masih dibuka karena semalam aku tidur sama Mas Bari di atas. Nah, hujan juga, jadi white line-nya kita coba juga, nggak ada bocor, nggak ada apa. Terus ada 2 layer kan, bisa jadi kalau kepanasan bisa dibuka. Tadi malam agak dingin kita tutup,
cukup oke lah. Dan ini buka tutupnya gampang banget. Terus hard case-nya aluminium, jadi enteng, satu enteng, kedua kalau kena ranting kena apa nggak cacat gitu kan. Terus tipis lagi, jadi oke lah. Ini odengnya pakai ARB yang aluminium cover. Kenapa aluminium cover dipasang di dua mobil ini? Dipilihin karena biar rapi. Itu tadi konsepnya, yang tadi biar rapi. Nanti yang soft cover itu juga ada, nanti lihat di mobil lain. Nah, kalau untuk kebutuhan dua mobil ini, FJ sama ini salah satu mobil yang high value. Jadi kalau ada spare part yang kita pasang salah, nggak enak juga dilihat kan. Tapi bukan masalah itu ya, tapi yang masalah lagi juga dia keren gitu loh. Ini ada lampunya, yang dipasang di mobil. Jadi ini sudah include lampunya bisa warna-warni gitu, dan hemat banget. Semalaman kita nyalain ini hanya berapa watt, 3 watt kalau nggak salah. Jadi sudah cukup banget, dan itu ternyata fungsional sekali, nggak usah pasang lampu. Dan enaknya lagi dia tidak silau gitu loh. Jadi bisa dipakai ngobrol, bisa dipakai foto-foto, itu nggak mengganggu. Ini roof tent ARB yang awalnya aku bilang mahal karena harganya 10 juta lebih. Tapi secara value, secara fungsional, secara bentuk, dan secara kualitas barangnya, ya akhirnya nggak mahal juga ternyata. Gitu. Kalau ARB yang soft kan harganya murah ya, 6 jutaan. Cuman kalau mau pasang cengi romnya harus pakai yang soft gitu loh. Kayaknya dipasang di sini juga bisa deh, tinggal dicantol-cantolin gitu kok. Itu bisa juga gitu. Tapi kita belum pernah coba. Nah, terus warnanya case itu kan ada dua, yang hard case itu. Satu silver, satu hitam. Nah, kalau FJ ini karena warna mobilnya itu, bumpernya ini ya pasti hitam. Kalau ini dipasang silver kurang cocok. Kalau ini ya kalau pasang hitam nggak cocok gitu loh. Jadi memang harus dipikir-pikirin begitulah supaya timeless. Ini bumper ini kita desain simple sekali. Yang penting jadi protektor. Terus ada lampu belakangnya juga pakai ini pakai steady. Terus ini ada bracket ban serep, ini bracket high lift jack, sama ini tangga ke bawah. Sebenarnya tangga ini opsional, bisa dipasang sand slider, dipasang apa bisa. Terus ya simple, terus enteng, sama body protector samping. Ini kadang-kadang yang suka kena, yang sering banget kena itu bagian sini. Kalau mobil panjang ini, maka bagian situ kita bikin yang memang jadi protektor, karena saat off-road bagian paling sering kena lah. Jadi itu kita bikin protektor yang kuat. Terus catnya juga, oh ya, ini ada rigid cheese. Rigid cheese ini sangat fungsional karena dia ada 5 mode, ada strobo, ada rem, ada lampu kotak, ada lampu ke bawah, dan ada lampu ke belakang. Jadi cukup satu lampu tapi mengcover semuanya, dan harganya reasonable. Kualitasnya bagus sekali, rigid kan. Masalah warna, kita cat semuanya sewarna body, jadi seolah-olah mobil ini kelihatan elegan lah, bukan mobil off-road yang apa ya, yang sangar gitu. Karena mobilnya Lexus. Nah, Lexus kalau dibikin sangar kan nggak cocok juga. Orang Lexus itu kayak orang mau ke kantor pakai dasi aja ya harus pakai sepatu pantofel kan gitu. Nah, warna velg, bannya BFG KM3 itu kan satu setup yang memang apa ya, memang keren gitu lah. Memang satu line yang bagus dilihat. Dan yang paling penting saat kita ngerjain mobil itu, kita juga akan mikirin timeless lah, atau mobil ini akan enak dilihat dalam jangka panjang gitu. Jadi keserasian warna, keserasian bentuk, desain, dan fungsionalitasnya yang paling utama itu akan kepake dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya investasi itu tidak mahal gitu kan. Itu yang kadang-kadang harus kita perhatiin. Apalagi Land Cruiser itu bentuknya agak semua body Land Cruiser itu timeless, jangka panjang enak dilihat. Tinggal aksesorisnya harus benar-benar kita pikirin supaya ya itu tadi, nggak gampang bosen dengan modifikasinya. Kalau bosen kan jadi overcost gitu kan. Dan harus fungsional gitu kan. Ya itu yang menjadi kerjaan kita sebenarnya. Itu adalah value-value
yang bisa didapat karena pengalaman gitu lah, pengalaman yang panjang dari kesalahan-kesalahan lalu. Dulu kita bikin bumper yang aneh-aneh awalnya. Land Cruiser 80 kita bikin bumper awalnya enak dilihat nih, enak dilihat, fungsional segala macam. Tapi bareng 1 tahun bosen lah. Nah itulah yang membuat kadang-kadang boros gitu. Nah teman-teman kalau setup kadang-kadang harus dipikirin sisi itunya gitu. Udah selesai kita cobain mobilnya Mas Rehan yang ini enak banget. Udahlah, offroadnya enak, devlognya bagus, logirnya oke. Ya kalau ini memang kalau ngomong mobil adventure apa overland ini udah the best lah.